Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada malam ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa melakukan ibadah malam pasion kita. Walaupun pada malam ini kita tidak bisa bersama-sama, namun saya percaya Bapak Ibu yang melakukan ibadah pada malam ini tetap dalam sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Malam ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, pada malam ini Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan ibadah pasion kami. Walaupun kami tidak bersama-sama dengan jemaat Tuhan, oleh karena kondisi dan situasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Namun kami percaya Tuhan, kasih-Mu akan senantiasa menyertai kehidupan kami. Dan pada malam ini Tuhan, kami akan dengar-dengaran firman Tuhan yang menjadi sebuah kekuatan yang baru bagi kami di dalam kami menjalani kehidupan kami masing-masing. Biarlah kuasa Roh-Mu yang memberkati hati dan pikiran kami di saat mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada malam ini dalam ibadah pasion yang pertama diambil dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-25. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikianlah bunyinya. Penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhan, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Sedemikian dekat firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penderitaan Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan. Inilah sebuah tema yang mau kita renungkan pada malam ini. Jemaat dimanapun berada pada saat ini,
kalau kita berbicara tentang pasion, apa yang dimaksudkan? Apa makna pasion itu bagi kita? Saudara-saudaraku, pasion adalah untuk mengingatkan dan sekaligus menyegarkan iman kita akan mulia dan besarnya kasih Allah akan kita, saudara-saudaraku. Di mana kita tahu bahwa Yesus, dia rela menderita, bahkan dia mau mati akan dosa kita. Saudara-saudara, masa-masa pasion adalah cara kita dengan untuk mengikuti masa-masa kesengsaraan Kristus itu. Saudara-saudara, dengan tujuan supaya kita bisa meneladani kesengsaraan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, malam pasion bukan untuk kita merasa sedih. Banyak orang ketika mengikuti masa-masa pasion mereka bersedih. Mungkin ada yang merasa bersedih ketika menyaksikan bagaimana sengsaranya Yesus ketika dia harus dihukum, bahkan dianiaya oleh orang-orang jahat. Tetapi bukan itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bisa membangkitkan semangat baru. Kita harus bisa membangkitkan semangat juang kita. Sebab Kristus telah membuktikan sendiri bahwa penderitaan, masa-masa sulit, bahkan maut, serta kematian ternyata tidak akan mampu untuk memisahkan kita dari kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesetiaan dan iman kita harus tetap berpaut kepadanya. Kita akan sanggup melewati dan berjuang atas segala penderitaan yang kita hadapi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila kita cermati nas renungan ini, ada sebuah fakta akurat yang tidak terbantahkan oleh siapapun tentang pribadi Yesus itu. Dia adalah pribadi yang sempurna dan bersahaja. Dia suci dan kudus, saudara-saudara. Dia tidak ternoda oleh dosa apapun. Kejahatan tidak ada di dalam mulut. Kita bisa baca dan kita bisa dengarkan melalui firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah fakta tentang sosok seorang Yesus. Namun ada satu lagi, saudara-saudaraku, fakta yang tidak kalah penting, bahwa Yesus adalah seorang yang sempurna. Dia bersahaja, dia suci dan kudus. Saudara-saudara, ternyata Yesus tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Walaupun dia adalah seorang yang suci, seorang yang tidak berdosa, tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengalami masa-masa sulit dalam hidup. Bahkan ia pun harus mati di kayu salib.
Dua kenyataan ini sekarang diperhadapkan kepada kita umat yang percaya. Yesus yang sempurna dan yang tidak berdosa itu, rupanya dia mengalami penderitaan dan masa-masa sulit. Jemaat terkasih dimanapun berada, ada pelajaran yang sangat berharga yang kita dapatkan melalui nas firman Tuhan, yaitu sikap Yesus menghadapi setiap penderitaan itu. Bila kita pelajari, saudara-saudara, ketika Yesus diperlakukan dengan cara yang tidak beradab, dia harus dipukul, dia harus dicambuk, diludahi. Tetapi Tuhan tidak membalas. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak sedikit pun Tuhan Yesus mengancam kepada orang yang melukai dia, yang memukul dia. Yesus yang mengalami kesengsaraan hingga dia mati di kayu salib. Tuhan Yesus tidak terpengaruh dengan situasi yang dia hadapi, saudara-saudara. Ada sikap dan karakter yang tetap baik yang dia tunjuk. Tuhan Yesus tetap di dalam kesederhanaan dan kerendahan hati menerima kenyataan. Dia tidak membalas penderitaan dan kesulitan yang menghampiri hidup. Hanya satu tujuan, ingin membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang tetap setia dan taat untuk melakukan segala pekerjaan Bapa. Allah yang setia dan taat untuk membuktikan keselamatan bagi manusia di tengah-tengah dunia. Jemaat yang terkasih, ini menjadi sebuah teladan bagi kita. Di saat kita menghadapi masa-masa sulit pada saat ini, secara khusus Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa-masa sulit, penderitaan dan kesusahan. Bahkan kita mendengar begitu banyak saudara-saudara kita yang menjadi korban oleh keganasan virus corona ini, atau yang lebih dikenal dengan COVID-19. Kita merasakan ketakutan, kegelisahan di dalam diri. Kita mungkin bertanya, sampai kapan kondisi dan situasi ini terjadi dalam hidup? Banyak orang yang merasakan ketakutan, Bapak Ibu saudara-saudara, sehingga kalau kita mendengar banyak tempat-tempat yang sekarang ini sudah di lockdown katanya. Apa itu dilakukan? Supaya mereka bisa terbebas, tidak tertular oleh virus corona ini, walaupun pemerintah belum mengizinkan tempat-tempat untuk di lockdown.
Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mengalami ketakutan, kecemasan. Dan itu juga kita alami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kalau sampai dengan saat ini sudah berapa banyak orang-orang yang hidup menderita, yang positif terkena virus corona di Indonesia sudah menembus 2.000 orang yang menderita virus corona. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ini adalah masa-masa sulit yang kita hadapi. Dan kita sebagai orang percaya menghadapi hal yang sama. Pertanyaannya Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana kita menghadapi masa-masa sulit ini? Bagaimana kita menghadapi penderitaan ini? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, hanya satu jalan bagi kita, yaitu kita datang bermohon kepada Tuhan. Kita datang bersimpuh di kaki Tuhan untuk memohon perlindungan dan pertolongan. Tidak ada kekuatan manusia yang mampu untuk mengatasi segala masa-masa kesulitan ini, saudara-saudara. Kalau kita lihat sepintar-pintarnya manusia, negara-negara adidaya, negara-negara maju, sampai dengan saat ini belum menemukan obat atau antivirus. Tapi sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari virus corona. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah, sikap Yesus adalah teladan iman kita. Ketika dia harus menghadapi penderitaan, ketika dia harus menghadapi kesulitan, dan bahkan ancaman kematian, Yesus tetap setia. Yesus tetap taat kepada Bapa. Ini menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, saudara-saudaraku. Apakah ketika kita menghadapi masa-masa kesulitan, ketika kita hidup dalam penderitaan, ataupun mungkin ketika kita terancam nyawa kita tetap memiliki iman kepada Yesus? Atau justru sebaliknya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mencari solusi untuk kenyamanan diri kita sendiri dengan mengkhianati iman kita? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui pasion yang pertama ini, marilah kita hadapi penderitaan dengan setia pada Kristus dan tetap berbuat baik, bertindak benar, dan hindarilah mencari kenyamanan dan solusi untuk setiap persoalan hidup kita. Namun kita mengkhianati iman. Mintalah pertolongannya, sebab Tuhan tahu penderitaan kita. Tuhan tahu siapa kita, seperti apa penderitaan kita, dan bagaimana kita menghadapi. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus dimanapun berada, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini akan menyegarkan, menyejuk, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Ketika kita menjalani masa-masa pasion ini, pada hari Jumat kita akan memperingati kematian Yesus di kayu salib.
Kita akan jadikan penderitaan Tuhan Yesus ini menjadi teladan iman kita. Sehingga ketika kita menjalani dan menghadapi penderitaan dan kesulitan, maka kita tetap setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, iman kita, kepercayaan dan keyakinan kita tidak akan pernah luntur, tidak akan pernah goyah, walaupun kita harus menjalani masa-masa sulit, penderitaan di tengah-tengah. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai kekuatan dalam hidup. Amin. Kita Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan, Engkau telah bersabda dan memberikan sebuah penyegaran iman bagi kami. Bagaimana kami menghadapi masa-masa sulit dan penderitaan yang kami hadapi. Engkau telah memberikan teladan bagi kami bahwa Engkau adalah yang setia dan taat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Demikian juga dengan kami, biarlah ketika kami harus menghadapi masa-masa penderitaan dan kesulitan di tengah-tengah hidup kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Kami tidak lari, bahkan kami tidak mengkhianati iman, hanya untuk mencari kenyamanan sesaat di tengah-tengah hidup kami. Biarlah firman-Mu itu bisa tertanam di dalam hati dan jiwa. Terima kasih Bapa, diberkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini. Damai dan sukacita yang daripada Engkau, itulah yang dapat kami rasakan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengingatkan kembali bahwa pada besok malam kita tidak lupa untuk tetap mengadakan ibadah pasion kita, yaitu ibadah malam pasion yang kedua. Kami sudah membagikan buletin lewat ketua-ketua komsel yang dibagikan kepada semua anggota. Bahkan kami juga sudah bagikan lewat PDF, WA, boleh kita buka masing-masing. Biarlah kita semuanya dapat melakukan ibadah pasion di rumah kita masing-masing. Dan biarlah kiranya segala persoalan kondisi yang terjadi tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini bisa dengan segera lalu dari kehidupan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom. Tuhan Yesus.